Di dalam keseharian kita, baik itu kesalahan kekhilafan, itu kita lakukan disengaja maupun tidak disengaja. Di dalam upaya sebelum melaksanakan kita sholat, maka Allah SWT mengajarkan kita untuk kita berwudu dan memohon agar kita bisa bertaubat. Jadi semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, Allah waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang menyucikan diri. Apa yang dimaksud dengan ini? Bahwasanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memurnikan diri kita dari dosa-dosa yang telah lalu, dan juga semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa yang akan datang. Ini maksud dari doa ini. Waj'alni minal mutatahhirin. Menyucikan diri dari segala dosa yang sebelumnya dan juga dosa yang akan kita lakukan. Karena apa? Untuk kesucian lahir, seperti kita mengusap debu dari wajah kita ketika kita berwudu, membasuh kotoran dari tangan kita ketika kita berwudu, mengusap kedua tangan, dan juga ketika kita membasuh kaki kita, maka ini adalah kesucian lahir. Kesucian lahir ini bisa kita basuh dengan berwudu. Namun bagaimana dengan kesucian batin? Kesucian batin yang ada di dalam hati kita dan ada di dalam nurani kita, itu hanya Allah yang bisa menyucikan. Maka di dalam doa ini, waj'alni minal mutatahhirin, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyucikan batin kita. Menyucikan dari apa? Menyucikan dari segala penyakit hati. Entah itu dengki, entah itu yang merasa ujub, sombong, itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disucikan dari hati kita. Kalau lahir bisa disucikan dengan segala basuhan kita secara fisik, tetapi untuk kesucian batin hanya Allah yang bisa menyucikannya. Termasuk juga dengan hidayah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada kita, itu hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Semoga Allah menyatukan kita, menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang salih. Karena dengan berkumpulnya kita dengan para orang yang salih, insyaallah kita akan senantiasa istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para ulama salaf menyampaikan, jika kita berkumpul dengan orang-orang yang bekerjanya, misalkan dengan orang-orang yang bekerja di Urseum mungkin dengan arang dan tebu, maka kita juga akan terkena arang dan tebunya, terkena ausnya. Tetapi jika kita berkumpul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang wangi, maka insya Allah kita juga akan tertular oleh wanginya. Dan di sini kita berkumpul dengan orang-orang solih, semoga kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita. Ada juga di sini tambahan waj'alni sabiran syakura. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar dan juga senantiasa bersyukur. Sabar dan syukur ini adalah dua hal yang menjadi pondasi dalam motivasi kita untuk istiqomah di jalan yang. Karena dua hal ini tidak terpisah. Ketika orang itu senantiasa bersabar, dalam arti kita senantiasa berusaha mengabulkan asma Allah meskipun kita dilanda coba. Tidak menganggap cobaan ini sebagai musibah, tapi sebagai bentuk rasa ungkapan sayang Allah, sebagai bentuk upaya Allah untuk meningkatkan derajat kita di dalam level yang lebih
yang lebih tinggi. Jadi insya Allah dengan bersabar maka itu akan menunjukkan sebagai orang yang bersyukur. Menjauhkan diri kita dari orang yang kufur, yang tidak mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Jadi waj'alni saburan syakura. Ini adalah sebagai ungkapan doa di dalam setelah kita berwudu. Dan juga selain doa ini disunahkan setelah berdoa kita juga membaca salawat atas nama. Wa sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi. Dalam rangkaian salawat ini, barang siapa membaca doa salawat, dan juga nanti diriwayatkan juga atau membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya. Jadi setelah membaca surat Al-Qadr ini disunahkan membaca 3 kali setelah berwudu dan salawat. Jadi dari sini barang siapa yang membaca surat Al-Qadr 1 kali maka akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sedikit. Sedikit ini adalah orang-orang yang teguh di dalam kebenaran. Jadi senantiasa teguh dalam kebenaran menegakkan agama Allah dan juga Rasulnya. Barang siapa yang membaca 2 kali surat Al-Qadr salawat, maka Allah akan memasukkan di dalam golongan orang-orang yang syuhada. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Ada syuhada ini, ada yang syuhada untuk akhirat dulu, seperti orang-orang yang jihad di sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada juga orang-orang yang syahid karena mengabdikan usianya, mengabdikan seluruh hidupnya, termasuk atau dendanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk golongan orang syuhada yang paling mulia di sisi Allah seperti golongan para sahabat. Nah, ini jika kita membaca 2 kali. Dan jika kita membaca 3 kali, diriwayatkan juga kita akan dikumpulkan di dalam golongan dalam bersama masuk di dalam surganya Allah bersama dengan para nabi dan rasul. Jadi tadi setelah kita membaca doa waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni syakuran syakura, kita bisa kita tambahkan dengan salawat kepada Rasulullah dan juga membaca surat Al-Qadr. Ini adalah keutamaan di dalam kita menyempurnakan ibadah kita. Sehingga dari doa wudu ini, insya Allah Allah akan menjaga kita dari kemurtatan. Kemurtatan ini yaitu kufur dari Allah, dan juga Allah akan menjaga kita ketika di akhir hidup kita Allah akan memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan diriwayatkan pula ketika kita menyempurnakan wudu kita, insya Allah pahala wudu ini juga akan naik dan berada di bawah arsy. Wudu ini dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama orang yang termulia sampai nanti di akhir kiamat. Ini diriwayatkan beberapa riwayat terkait dengan keutamaan wudu. Hadir jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambahkan pula di dalam riwayat wudu ini, ya, kita juga bersenangkan untuk berdoa, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wasi'li fi dari, luaskanlah tempat tinggalku, wa barik li fi rizki, berkailah rizkiku,
wala taftinni bima zawaita anni, dan timpakanlah atasku dan jauhkanlah fitnah dariku, sehingga kita bisa melakukan kekailan segala hidupku. Ini yang termasuk doa setelah kita berwudu. Dan juga di sisi lain ada beberapa peringatan dalam berwudu. Ada beberapa hal selain dari syariat dan juga wudu dalam berwudu. Maka ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan, di antaranya yaitu setelah kita berwudu jangan mengibaskan kedua tangan kita sehingga air wudu itu dia berjatuhan. Kecuali kalau wudu ini dia menetes sendiri. Kalau kita berwudu kemudian air ini kita menetes sendiri, maka itu dosa-dosa kita akan gugur seiring dengan tetesan air wudu ini. Tapi berbeda dengan ketika kita mengimbaskan wudu kita. Jadi setelah kita berwudu seolah kita mengimbaskan, maka ini termasuk menyalahi ketentuan utama. Jadi upayakan kita tidak mengibaskan air wudu kita agar kita tidak menyalahi ketentuan utama. Termasuk ada juga yang menyampaikan ketika mengeringkan, jadi ada yang mengeringkan wudu, ada yang menyampaikan di sini ada satu pendapat lebih baik jika tidak ada wudu maka tidak perlu dikeringkan. Tapi ada pula yang menyampaikan bahwasanya ketika memang ini nantinya dikhawatirkan mungkin seperti terkena angin yang membuat kita malah lebih terasa lebih dingin ketika kita bergerak ke masjid, maka kita boleh juga untuk mengeringkan. Ada juga yang juga menyilahkan terkait dengan mengeringkan wudu. Yang kedua, yang peringatan janganlah mencelupkan muka kita di dalam kolam tempat wudu. Lebih baik kita mengambil wudu itu dengan cara wudu dari kedua tangan dan mengusapkannya di wajah kita. Ini kalau seingat saya memang dulu kalau ada kolam ketika di pondok itu ada kolam besar untuk berwudu, lebih baik kita usapkan dengan kedua tangan kita. Nah, ada yang kadang sampai memasukkan wajahnya di dalam kolam wudu ini. Khawatirnya apa? Khawatirnya ada kotoran-kotoran dalam lubang, entah itu lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga yang ketika kita usapkan itu bercampur dengan air dalam kolam wudu. Ya, itu nanti khawatirnya ketika kita pilih menggunakan pada teman-teman yang lain. Jadi upayakan jangan mencelupkan wajah kita. Kemudian yang ketiga, upayakan jangan bercakap-cakap ketika kita wudu. Itu makruh hukumnya, kecuali kalau ada wudu. Jadi kadang ketika kita wudu diajak mau punya teman, nah kita menyauti. Nah ini upayakan kita selesaikan wudunya dulu, selesaikan untuk membasuh luka doa, baru kita silakan untuk bercakap-cakap dengan teman. Insya Allah jika orang yang mengerti adab terkait dengan wudu, termasuk jika orang yang mungkin belum wudu mengajak cakap, itu dia juga akan menahan diri untuk mengajak ngobrol orang yang berwudu. Ini peringatan. Kemudian yang keempat, jangan membasuh atau mengusap anggota wudu ini lebih dari 3 kali atau kurang dari itu. Tapi ada beberapa pendapat yang lain bahwasanya ada beberapa kondisi ketika kita boleh mengusap cukup 1 kali. Misalkan ketika kita mau jamaah, ternyata jamaah ini sudah diqomah atau mungkin sudah malah mau berakhir karena kita makmum masjid. Sehingga di situ kita diperbolehkan lebih cukup mengusap 1 kali agar kita bisa mengikuti jamaah. Atau jika karena kondisi air yang sangat kurang. Ada beberapa kondisi ketika mungkin kita hanya bisa mendapatkan air yang cukup untuk wudu,
ya, sehingga tidak bisa berlebih, maka kita cukup sekali saja, kita sudah cukup untuk berwudu, cukup untuk memenuhi syarat wudu. Yang ada ungkapan jika upayakan kita membasuh 3 kali atau tidak kurang dari itu. Tapi ada beberapa kondisi yang memperbolehkan. Nah. Dan yang kelima, jangan terlalu banyak membasuh air melebihi dari batas kewajaran. Ada kalanya ketika kita membasuh tapi dibiarkan berlama-lama ya untuk membasuh muka ini, tapi dibiarkan air itu terus mengalir. Ini jangan terlalu banyak, secukupnya ketika kita mengalihkan wudhu, insya Allah itu juga akan memiliki keutamaan di dalam kita menghemat air. Jadi banyak sekali yang kadang ketika kita membiarkan air itu, tapi kita mengusap terlalu lama, mungkin dari wajah, telinga, sehingga itu menyia-nyiakan air di dalam wudhu. Kalau nambah sedikit, ya, tepit airnya untuk kita membasuh anggota tubuh kita. Kemudian yang keenam, jangan berwudu dengan air yang terkena sinar matahari. Karena air ini yang dia terasa hangat, panas, itu air musyammas. Nah, ini yang upayakan ketika memang air ini sedikit hangat atau panas, kita upayakan agar air itu biar dia bisa keluar terlebih dahulu. Karena ada indikasi ketika kita menggunakan air yang terkena oleh panas matahari, maka bisa menyebabkan terjadinya penyakit kanker kulit. Kadang-kala kalau kami di hotel itu ya alhamdulillah, mungkin kadang di hotel itu ada air hangat. Kadang pagi, bahkan sampai malam pun kita bisa memilih air hangat atau air dingin. Nah, diupayakan ketika kita berwudu, kita upayakan menggunakan air dingin untuk mencegah dari penyakit ini. Nah, kadang-kala ketika kita mandi pun kami merasa bahwa sebenarnya ketika kita mandi, bahkan mandi pagi, mandi subuh itu segernya adalah dengan menggunakan air dingin. Justru kalau saya merasa mandi subuh sebelum subuh sama yang pukul 5 itu dinginnya ini lebih terasa pukul 5. Pukul 5 ini terasa lebih dingin dibandingkan dengan mandi subuh. Karena kalau mandi subuh insya Allah akan menyegarkan otak-otak kita, menyegarkan apa yang ada di pikiran kita, sehingga itu akan mencegah ngantuk ketika kita qiyamul lail ataupun juga ketika kita habis subuh untuk kita melakukan ibadah yang lain. Entah itu setelah subuh kita murojaah, kita tilawat, itu akan lebih mematangkan mata kita, biar tidak udah ngantuk. Nah, maka juga ada yang menyampaikan beberapa keutamaan ketika kita mandi pada saat subuh, ini katanya lebih awet muda, lebih awet muda dan juga agar lebih terhindar sejak muda untuk pikun. Baik, jadi kita menghindari air yang hangat ketika kita berwudu. Kalau sesekali mungkin untuk mandi, insya Allah itu juga akan menyegarkan. Kemudian yang terakhir, jangan berwudu dari air yang dari bejana kuningan atau dari bejana besi. Jadi kalau melihat dari sifat kimiawi air itu akan mengikuti sifat water. Jadi kalau di dalam kajian ilmu hidrogeologi misalkan, air-air yang ada di dalam bumi kita itu tergantung pada wadahnya. Jika air itu berada di dalam batuan, misalkan batuan kapur, maka kandungan kimiawi yang paling banyak itu adalah kandungan kalsium dan juga kandungan karbonat. Makanya banyak di wilayah kapur ini
ketika kita memasak itu akan banyak di sela-sela, bukan ya, di sekitar wadah pancinya ini dia semacam kerak, ya, kerak kapur. Nah, ada yang menyampaikan mungkin kadang di beberapa penyakit, ya, penyakit orang-orang yang banyak mengkonsumsi air kapurnya adalah penyakit ginjal. Kemudian ada juga yang misalkan beberapa batuan yang dia batuan besi, tolongan besi, maka tersebut dia banyak kandungan Fe-nya atau besinya. Maka di sini kita upayakan menghindari air-air yang berasal dari wadah besi atau wadah gulungan. Makanya kadang kalau tanda-tanda air dari besi itu juga mengkhawatirkan, tanda dari besi mengkhawatirkan itu akan berpengaruh jika dalam kondisi yang lama akan berpengaruh ke dalam kandungan kimiawi airnya. Nah, kemudian lebih baik kita menggunakan air dari wadah-wadah tanah liat. Kalau misalkan kendi itu ketika kita minum itu kan rasanya lebih segar, lebih dingin dibandingkan dengan wadah-wadah air minum dari wadah-wadah kuningan atau dari wadah besi. Ini jadi kita upayakan untuk menghindari menggunakan air dari wadah tersebut. Baik itu jamaah sekalian terkait dengan bagaimana kita menutup wudu dengan doa dan juga menghindari dari beberapa hal yang membuat makruh akan wudu. Nah, semoga ini nanti bisa menjadi hikmah dan manfaat bagi kita melanjutkan dari materi sebelumnya terkait dengan keutamaan wudu. Semoga Allah SWT memberikan kita senantiasa istiqomah di jalannya, senantiasa bertaubat dari segala kekhilafan yang kita tidak disengaja maupun yang disengaja, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semuanya, hikmah, dan bisa menerapkan dari majelis-majelis taklim yang telah kita tambahkan. Marilah kita tutup dengan bacaan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.